2 kali saya ikut dalam sebuah kontestasi pilkada gubernur, menang. Dan pada saat itu posisinya persis seperti kondisi hari ini. Ganjar, kamu akan kalah, surveimu drop. Ya, semua lembaga survei di media sosial, di televisi, itu kebanyakan all in Prabowo. Semuanya Prabowo, paslon nomor 2 selalu unggul dan gapnya itu jauh banget. Apalagi kemarin terakhir itu survei di Kompas itu, gap antara Prabowo dan Ganjar itu jauh banget. Bahkan Ganjar itu di bawah Anies Baswedan. Tetapi kenyataan di lapangan itu sangat jauh banget, tidak sesuai dengan survei-survei yang mereka tampilkan, teman-teman ya. Sangat jauh berbeda. Prabowo selalu unggul di atas Ganjar. Rilis 5 lembaga survei selalu menempatkan Prabowo selalu unggul dari petugas partai Ganjar. Hasil survei Lembaga Survei Polling Institute, Lembaga Survei Poltreking Indonesia, Survei and Polling Indonesia atau SPIN, Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA, dan Survei Nasional Patra Data menunjukkan kalau Ganjar dan timnya susah payah mengejar elektabilitas namun tetap saja kalah. Aku yakin Prabowo Gibran pasti akan menang untuk menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024 nanti. Ganjar Pranowo akan kalah di Pilpres 2024 ini, guys. Sombong amat. Besok ben Pilpres milih sapa? Aku paling nomor loro, Bos. Nomor loro? Ya. All-in. Oh iya, oke, Bos. Der, mendek sik. Piye? Besok ben Pilpres milih sapa? Ya jelas nek aku 03. Lah biasane calon lho 02. Ih, pedene ram. Edan. Pedera. Telu dene. Dah yo kok iso ya? Survei, ya apa survei kok kalah terus Ganjar? Kenapa? Tidak masalah survei tidak masalah. Tidak masalah. Durung ketentuan, durung terjadi, nanti terjadi. Lah lek di kampungmu di survei siapa sih menang? Juga ada sian. Enggak lek di Jadi kampung siapa yang mau survei? Durung karuan, durung gak kena di kayak itu. Menang iki kan iso. Jadi survei iki apa? Gak perlu direken. Iya, gak perlu direken. Gak perlu didengar survei katanya. Tapi lek prediksimu menang sapa? Menang Ganjar kan. Ganjar tetap. Sampeyan bisa dudul ngomong. Oh iya. Lah terus wonge jujur apa gak Ganjar iku? Saya kari sampean tak delokno. Nek pengen kepengin ru. Iya. Jujur gak jujur? Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Yang benar aja Pak Prabowo. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake udeli dhewe. Omongane ngedabrus. Alah, Birut. Sorry ya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Mana buktinya? Enggak semua etik. Enggak semua. Salah, nggak tahu saya. Elit, ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya. Konser Indonesia Maju bersama Prabowo Gibran di Kendal, tapi kok suara penonton? Konser Indonesia Maju bersama Prabowo Gibran di Kendal. Konser Indonesia Maju dari jalan. Oke, terima kasih. Ganjar. Ini Miftah ya, Agus Miftah.
Ganjar Pranowo. Ada penyusup. Ini konser Indonesia Maju ya, berarti konsernya paslon 2 ya. Tapi malah banyak pendukungnya Pak Ganjar, man. Ganjar siji, Ganjar kabeh, Ganjar siji, Ganjar kabeh. Miftah ini. Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo untuk salam pasukan Gemoy kena mental. Guys, Gemoy kena mental, guys. Oh, pasukan Ganjar Mahfud. Ini konsernya paslon 2 ini ya. Ini padahal di konsernya paslon 2 lah. Ya, banyak pendukungnya paslon 3. Tiga 2 tambah 1 3. Cawapres kalian siapa? Anak muda katanya. Jalur khusus bisanya. Mana paten. Kayak kami lah, bukti kerja nggak ngomong aja. Track record bersih. Kami sebut dia ganteng dan pemberani. Mahfud MD. Mahfud MD. Wow, keren Mbah Mahfud. Menurut kalian Mahfud MD seperti apa orangnya? Transparan ya. Sederhana, transparan, tapi juga tidak klemer-klemer. Menurut aku sih Pak Mahfud itu sosok yang sangat dibutuhkan. Dari sisi akademis, Pak Mahfud itu salah satu guru besar di negara kita. Sangat kompetitif dalam berbagai hal, terutama dalam bidang KKN ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang aku lihat dia tuh belak-belakan orangnya di sosial media, ngobrol tuh bukan kayak sama orang-orang penting gitu. Misalnya emang Pak Mahfud ini orang penting tapi dia santai gitu loh, kayak langsung ada keterikatan, langsung kayak ada kedekatan gitu lah. Dan dia sangat tegas, semua dihadapi, tidak ada yang dia takut, dan itu menunjukkan kualitas seorang pemimpin. Pak Mahfud MD itu suka mendengarkan orang lain. Sosok ayah, sosok yang jujur, sosok yang selalu tabrak-tabrak aja, pokoknya yang salah tabrak dengan kebenaran yang pastinya. Tegas, orangnya istilahnya apa ya, straightforward, ada isinya lah. Dan Pak Mahfud itu lantang untuk ada isinya berbicara tentang bagaimana pejabat-pejabat nakal yang memakai uang rakyat, menyuap maupun korupsi untuk dilakukan penegakan hukum terhadap mereka. Menurut saya dia guru besar di bidang hukum. Nah, karena beliau ini paham betul akan kondisi hukum yang ada di Indonesia. Apakah Mahfud MD mumpuni jadi calon Pak Mahfud itu presiden, benar-benar wakil presiden mencukupi banget untuk jadi cawapres di negara kita. Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud menurut saya itu adalah paket lengkap karena mereka sudah pernah ada di trias politika Indonesia, di legislatif, di eksekutif, di yudikatif. Dan menurut gue dia mumpuni untuk menjadi cawapres. Pak Mahfud harus jadi cawapres sih kalau kataku. Pak Mahfud adalah cawapres yang terbaik dari yang ada sekarang. Maju terus Pak, saya dukung dari Bapak all in ke Bapak Mahfud. Dukung terus Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, salam 3 jari. Salam 3 jari gitu. Salam 3 jari. 2 kali saya ikut dalam sebuah kontestasi pilkada gubernur, menang. Dan pada saat itu posisinya persis seperti
seperti kondisi hari ini, Ganjar, kamu akan kalah, surveimu drop. Tapi kita tidak pernah berhenti untuk melangkah bertemu dengan rakyat. Suasana kebatinan itulah yang membuat hari ini kita tambah semangat. Ya, sekedar diketahui teman-teman, Pak Ganjar ketika mencalonkan jadi gubernur 2 kali itu survei kalah terus teman-teman. Survei jeblok, Ganjar pasti kalah. Tetapi pada akhirnya Pak Ganjar itu menang. Gitu teman-teman ya. Survei kalah, selalu kalah pada saat pemilihan gubernur Jawa Tengah. Dan itu persis terjadi hari ini. Semua lembaga survei memenangkan paslon yang lain. Tapi pada akhirnya Ganjar yang menang. Tetap yakin teman-teman, tetap yakin. Berat ini. Berat. Berat kalau gini caranya. Kenapa berat? Pak? Ini Mas. Berat ini Mas. Berat. Pak Ganjar, Pak Mahfud berat ini. Kondisinya berat. Kenapa berat? Berat gimana tuh Pak? Ya berat Mas. Abot. Iya, maksudnya berat gimana Pak? Pak Ganjar, Pak Mahfud itu berat Mas. Berat untuk dikalahkan. Mampu bersaing silakan Pak Mid. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Mundur Wir, 2024 tetap semangat melawan pengkhianat. Ya, merdeka bos. Oke. Sudah lihat video barusan? Sudah. Ini pandangan pribadi saya loh ya. Yang sifatnya subjektif. Subjektif. Anda boleh percaya, Anda juga boleh tidak percaya. Dari sudut pandang pribadinya. Atas dasar histori pekerjaan saya yang mengamati karakter orang, termasuk perilaku orang yang akan mendapatkan makom pejabat atau derajat pejabat yang terpilih. Makom pejabat. Saya belum pernah ketemu orang yang melakukan gerakan-gerakan ekstrim jogetan seperti tadi itu terus jadi akan menerima derajat sebagai pemimpin yang terpilih. Saya belum pernah. Ada makom pejabat juga. Kalau toh ada yang joget-joget itu ya paling-paling gerakannya kayak Pak Jokowi itu, hanya goyang-goyang dikit, menggoyangkan tangan atau tepuk tangan, hanya seperti itu. Tapi kalau melakukan gerakan seperti Pak Prabowo tadi itu, saya kok belum pernah. Kelihatannya loh, saya kok punya keyakinan nggak akan jadi lagi nih. Tapi untuk pendukung Prabowo, semoga pandangan saya ini salah ya. Atau mungkin rekan-rekan ada yang punya video seseorang yang melakukan gerakan seperti itu, terus dia menjadi pejabat. Iya juga sih ya kayak. Videonya silakan di-spill di video saya. Masuk akal sih. Setidaknya untuk ilmu baru bagi saya dan bukan membatalkan keyakinan saya. Terima kasih. Kalau kita bicara 02, sampai hari ini saya tidak menemukan alasan ya bahwa 02 tidak akan maksa untuk menang satu putaran. Harus menang satu putaran hari ini, berarti. sampai hari ini saya tidak menemukan alasan bagi Pak Jokowi ya untuk tidak memenangkan putranya satu putaran. Saya belum ketemu tuh alasannya. Mahkamah Konstitusi udah dilabrak, terus kemudian dapat penghargaan alumnus terburuk, itu kan beban itu buat Pak Jokowi, buat Gibran kan. Kemarin sudah begitu ke Prof Mahfud, udah ditanyain yang sebetulnya bisa ngekik balik ke Prabowo kan, si carbon storage itu kan, itu kan sebetulnya bisa ngekik balik ke Pak Prabowo tuh, itu sudah SGI, udah segala macam pengorbanan. Jadi maksud gue nggak ada alasan mereka untuk tidak memaksakan ya, gue bilang memaksakan, jadi usaha kematian maksud gue. Nah pertahanan ini cuma bisa dicegah oleh gerombolan, kelompok, paguyuban yang namanya rakyat Indonesia. Wow, masyarakat Indonesia. Kalau rakyat mencegah itu, bisa dikalahkan. Jadi maksud gue, kita perlu demokrasi untuk mencegah ini, tapi juga sebuah strategi yang bisa membuat rakyat bergandengan tangan mengawal ini. Apa yang terjadi di Taiwan, itu menurut gue bobol aja itu. Yang ada pencoblosan duluan. Nomor 2 duluan itu kan. Itu kan jelas nomor 2 tuh. Itu sih kebablasan aja, itu kelewatan, dia lupa ada media yang namanya medsos. Orang pengen eksis. Gue nyoblos duluan dong. Mungkin begitu nyoblos duluan terus videonya beredar. Lah kok itu bisa begitu tuh? Tuh gimana sih tuh yang jaga tuh? Jadi gitu Bang. Kalau nggak gitu nggak ketahuan kan? Kita harus bisa menjaga demokrasi kita dan menggunakan kewarasan kita. Ini satu putaran menang itu per hari ini mustahil. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena rakyat Indonesia
cerdas, cerdas. Tuh itu cerdas rakyat Indonesia. Tahan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, P3. hari ini kita mengantarkan siapa itu lupa? seorang manusia pilihan kita semuanya, yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Ganjar 2024 presiden. Ganjar tetap Ganjar. Hidup Ganjar. Hidup Pak Mahfud. Hidup Pak Sandi. Hidup P3. Sandi P3 ya. Hidup P3. Sandiaga Uno P3 ya. Oh, koalisinya Prabowo. Maaf, koalisinya Ganjar. Perjuangan pasti Ganjar kalah. Wow, takut deh. Maaf bang, kalau kau Tuhan mungkin aku percaya, tapi karena sama-sama manusia, saya lebih memilih Ganjar. Ganjar Mahfud pilihan di hati, nggak bisa dirubah. Gaspol nomor 3, 14 Februari, hari kasih sayang, hari tercinta buat Ganjar Mahfud selalu di hati. Salam perjuangan bang, dari anak Tabanan. Bali Tabanan. Nanggung. Bali Tabanan itu. Semua hasil itu dari hasil keringat, bukan hasil dari orang lain. Oke? Hai, halo semua, selamat siang. Ada harga yang harus kita bayar di setiap apa yang kita lakukan dan di setiap apa yang kita perjuangkan. So, kita tidak pernah lelah untuk memperjuangkan goal-goal kita. Begitu juga kita tidak pernah lelah berjuang untuk Pak Ganjar Mahfud menuju RI 1 di 2024. Tidak ada yang bisa menghalangi kami. Kami Ganjar Mahfud militan. Terus berjuang. Militan. Berjuang sampai ke akar rumput. Yes. NKRI harga mati, Ganjar Mahfud, RI 1 harga Sri Kandi mati. militan Ganjar Pranowo, Sri Kandi. Salam demokrasi. Satu. Nah Bapak Ibu, saya sama Pak Ganjar, sama Pak Mahfud, juga sama Mas Dio memang tidak pernah kampanye gratis. Karena kalau ngomong gratis berarti kita ngebodohin rakyat. Karena nggak ada yang gratis. Nggak ada makan siang gratis, itu nggak ada. Nggak ada yang gratis, semua rakyat bayar. Jangan mau dikibulin. Yang on cukup sih. Oneng. Terima kasih. Lah emang kagak ada yang gratis. Agak sadar aja rakyat bayar semuanya. Ayo kita cek, jalan dibangun pakai duit presiden apa duit pajak rakyat? Pajak. Jalan tol dibangun duit presiden apa duit pajak rakyat? Pajak. Pasar rumah sakit mau dibangun duit presiden apa duit pajak rakyat? Pajak. Bukan duit dewan, bukan duit menteri, bukan duit presiden. Bansos, BLT, sembako yang dibagiin duit siapa? Dari Pak? Yang bayar pajak siapa? Apalagi yang namanya buruh. Jokowi baru ngeluarin surat presiden naikin potongan pajak pekerja modar. Lah ya kalau pajaknya bener nyampe balik ke rakyat. Lah kalau jadi kasus kayak anak yang mukulin anak orang, pejabat pajak ya. Auzubillah min. Jadi Bapak Ibu tidak ada yang gratis. Semuanya dari uang yang namanya pajak rakyat. Pajak roti. Ya emang bener sih, roti juga ada pajaknya. Dari pajak rakyat. Ya apa yang gratis di Republik ini? Orang kencing di terminal aja bayar. Iya tuh. Ya kan? Buang air kecil berapa? Buang air besar berapa? 5.000. Goceng. Namanya siapa nih? Mama Bagas. Nih mamanya Bagas. Minggu lalu di terminal lu minjem 2.000 mau buang air kecil. Iya kan? Habis gitu dia ngilang. Neng dicariin sama yang jaga itu WC terminal. Neng, lu kenal mamanya Bagas nggak? Iya, kenapa emang? Orang Gramapuri, iya kurang bayar 3.000. Orang dia cuman buang air kecil, kagak dia buang air besar. Lu ngintip ya, gua kagak ngintip. Mama Bagas kagak disiram. Lain kali disiram. Adanya juri nih. Tepuk tangan untuk Mama Bagas. Tidak ada yang gratis. Apa contohnya?
bayar pajak apa? Pajak jalan bayar nggak? Bayar lah, Pajak bayar. jalan Bapak Ibu bayar nggak? Pajak. Ya, kita bayar semua pajak-pajak itu semua harus ke rakyat. Jadi cobalah kalian pikir, ada nggak yang gratis? Semuanya nggak ada yang gratis. Bayar tol gratis semua. Maaf, bayar tol juga bayar, kencing bayar, buang air besar bayar juga. Jadi kalau ada yang mengiming-iming gratis, pret, nanti yang akan diambil ya pajak itu. Pajak semakin tinggi, ya itu imbasnya kayak gitu. Semakin rakyat itu diujo atau sudahlah dikasih gitu, semakin pajaknya akan tinggi. Lihat saja, itu sudah terbukti beberapa presiden yang lalu juga kayak gitu juga. Mengenai hasil survei teman-teman, hasil survei ini ya, hasil survei pada pemilihan gubernur Jawa Tengah, ya mungkin saja itu hanya lokal ya, tidak bisa kita samakan dengan nasional, tapi ini menjadi sebuah tolak ukur agar para pendukung Ganjar itu jangan patah semangat. Dulu Ganjar ketika mencalonkan jadi gubernur 2 kali itu survei selalu kalah terus. Tapi pada akhirnya siapa pemenangnya? Ganjar. Itu persis terjadi hari ini. Hari ini survei Ganjar kalah. Bahkan kemarin tuh Litbang itu di bawah Anies Baswedan. Tapi di harus bawah itu jangan pernah takut, jangan pernah kendor, jangan pernah putus militan-militan itu. Terus sampai titik darah penghabisan. Artinya apa? Sampai dengan Pilpres pencoblosan 14 Februari 2024. Setelah itulah perjuangan kita selesai. Siapapun presidennya kita dukung untuk NKRI ke depan. Tapi perjuangan hari ini belum selesai sampai dengan Pilpres pencoblosan 14 Februari 2024. Salam cerdas, salam waras, terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.